Sudah mulai. Ya, kita sudah akan siap mulai untuk acaranya. Ini Mas Gio lagi sambungkan ke live streaming Facebook. Ya, sudah tersambung dengan live streaming Facebook. Supaya bahan kita atau video ini bisa dilihat kembali di Facebook ya. Untuk dokumentasi ya. Gimana kabar hari ini, Dr. Syafiq? Ya, baik-baik. Anda gimana kok di rumah? Iya, benar. Ini lagi kurang enak badan sedikit. Dienain dong. Iya, dienain betul. Benar. Iya. Oke, tapi sudah lebih bagus, lebih sehat sedikit. Udaranya panas sekali. Oke, kita akan siap mulai dengan bahan kita. Hari ini kita akan bahas salah satu makro mineral yang penting ya. Klor atau klorid ya. Cl ya kalau rumusnya atau lambang unsurnya ya. Kemarin kita sudah bahas ada natrium, kalium, kemudian ada kalsium, ya ada trio bimbo mineral ya. Kalsium, magnesium, fosfor. Nah, kemudian ada kalium natrium, itu pompa yang sangat penting. Nah, hari ini kita akan bahas satu lagi makro mineral yang juga penting, yaitu klor atau klorid ya. Narasumber kita, Dr. Syafiq, sudah siap dengan pemaparannya yang pasti akan sangat membantu ya, yang akan sangat memberi gambaran yang jelas mengenai fungsi dari satu mineral ini untuk kita ya. Sekaligus pasti akan mengundang pertanyaan karena ada banyak hal yang pasti Anda ingin ketahui dari pemaparan Dr. Syafiq. Baik, silakan waktunya Dr. Syafiq untuk Anda pembahasan mengenai mineral klorid. Silakan Dr. Syafiq. Selamat siang para peserta seminar kesehatan online OT. Kita bicara lanjutan mengenai salah satu dari makro molekul yaitu klorida. Nah, apabila tabel ini sebetulnya tabel yang paling penting yang perlu Anda ketahui. Tidak perlu terlalu jauh-jauh. Misalnya kita sudah bicarakan kalsium. Kalsium merupakan sumber diet yang terdapat pada kacang-kacangan dan juga pada sayur-sayuran. Fungsinya membantu supaya penjendalan darah, formasi tulang, serta fungsi saraf dan otot menjadi baik. Gejala-gejala yang timbul kalau terjadi gangguan kalsium ini, diantaranya adalah degenerasi tulang, kemudian juga malfungsi dari saraf dan otot. Sedangkan klorida yang hari ini yang kita bicarakan adalah pada makanan-makanan yang asin, membantu untuk kerja lambung, keseimbangan lambung, produksi asam dan basa. Gangguannya adalah gangguan keseimbangan asam dan basa. Sedangkan kobalt, ini kita dapat dari daging-daging, membantu untuk pemberian vitamin B12 dalam darah, serta produksinya dalam eritrosit, serta bisa mencegah anemia pernisiosa. Koper terdapat pada ya ikan laut, ya daging-dagingan dari organ dan juga kacang-kacangan. Ini berkisar pada pembuatan energi yang berasal dari siklus asam sitrat dan serta produksi darah. Dan gangguannya berupa kelelahan dan juga anemia. Sedangkan yodium ada terdapat pada ikan laut juga, terdapat pada garam-garam yang mengandung yodium, dibutuhkan untuk fungsi sintesa hormon dari tiroid. Dan apabila terjadi gangguan, terjadilah gondok atau goiter, ya pembesaran dari kelenjar tiroid, dan menurunnya metabolisme rate. Sedangkan besi terdapat pada daging, pada telur, pada sayur-sayuran, dan juga pada kacang-kacangan.
Ini berkaitan dengan mengekstraksi energi berasal dari siklus asam sitrat dan dibutuhkan untuk pembentukan eritrosit. Apabila terjadi gangguannya kelelahan dan anemia. Magnesium didapat pada sayur-sayuran dan juga kepada bulir, membantu banyak sekali fungsi enzim, dan apabila terjadi gangguan maka terjadi gangguan saraf, gangguan dilatasi dari pembuluh darah, serta gangguan ritme jantung. Mangsan terdapat sayur-sayuran, pada kacang-kacangan dan juga pada bulir, membantu di dalam rangka membentuk enzim-enzim. Apabila terjadi gangguan maka terjadilah gangguan pada otot dan juga pada sarafnya. Sedangkan kalium yang terdapat pada ikan laut, pada buah-buahan dan juga pada daging sangat membantu untuk terjadinya fungsi saraf dan otot, dan apabila terjadi gangguan terjadilah kelelahan otot, terjadinya gangguan jantung dan juga gangguan saraf. Sedangkan makanan-makanan yang asin ini juga terdapat di sini, di dalamnya adanya natrium, membantu untuk perbaikan fungsi saraf dan otot serta keseimbangan cairan. Apabila terjadi gangguan maka terjadilah kelelahan dan terjadilah gangguan pencernaan. Sedangkan zinc ya terdapat pada banyak makanan, sangat membantu untuk supaya terjadinya enzim yang banyak, serta gangguannya apabila terjadi akan timbul problem metabolisme dan juga diare. Ini adalah mineral-mineral utama dari tubuh, ya. Nah, ini adalah gambaran di mana dalam darah terjadilah keseimbangan elektrolit tadi, dimulai dari paru-paru, jantung, ya, jantung kanan dan jantung kiri serta ekskresinya ginjal. Nah, kalau singkat di sini, paru-paru memasukkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Nah, terjadilah keseimbangan kadar oksigen dan CO2 dalam paru-paru apabila aliran darah tadi ke paru-parunya baik. Dan kemudian diedarkan ke dalam lambung. Di sini pencernaan juga mendapat aliran darah, nutrisi-nutrisi masuk dalam aliran darah, dan nutrisi tadi pergi ke sel-sel untuk membantu pertumbuhan sel, kehidupan sel, serta metabolisme dalam sel, dan sisa-sisa daripada metabolisme sel akan dikeluarkan melalui darah juga untuk dikeluarkan melalui ginjal. Jadi Anda lihat di sini. Ini mekanisme pengaturan elektrolit dalam tubuh. Misalnya natrium. Ini mekanismenya diatur oleh aldosteron, ADH, yaitu mengatur regulasi air. Juga oleh hormon yang namanya atrial natriuretic peptide dari jantung kanan. Dan juga reabsorpsinya ginjal dan ekskresinya ginjal. Mekanisme pengaturan untuk kalium terdapat juga oleh aldosteron, oleh glucocorticoid hormon, serta reabsorpsi ginjal serta ekskresi dari ginjal. Sedangkan kalsium diatur oleh hormon paratiroid, oleh kalsitonin, oleh magnesium, dan juga oleh penyerapan dalam usus, penyerapan ginjal dan ekskresi ginjal. Sedangkan magnesium adalah tergantung pada penyerapan usus, absorpsi dari ginjal, dan ekskresi dari ginjal. Sedangkan fluorida yang hari ini kita bicarakan adalah tergantung kepada penyerapan dalam usus, reabsorpsi ginjal, dan juga ekskresi ginjal. Inilah daftar tentang elektrolit minor, misalnya ya zat besi, mangan, koper, ya, iodium, kromium, zinc, ya, fluor, dan juga ini semuanya tabel ini memperlihatkan apa fungsinya dan apa gangguannya. Jadi kalau kita memeriksa dengan kuantum maka Anda akan bisa membayangkan apabila terjadi gangguan pada elektrolit minor ini. Sumber tenaga dari sel didapat dari ATP.
untuk sepanjang waktu. Juga dari fosfokreatin, yaitu pada saat kerja olahraga, karena di sini pembakaran singkat dari olahraga yang terjadi, sehingga dengan demikian dibutuhkan energi dari PCR ini. Juga energi dibutuhkan dari karbohidrat melalui metabolisme anaerob, di mana di sini dilakukan pada saat olahraga yang intensitasnya tinggi, terutama yang olahraga yang berlangsung 30 detik di dalam 2 menit. Juga dibutuhkan metabolisme aerob yang mengandung karbohidrat, terutama kepada olahraga yang lamanya 2 menit sampai berapa jam, dan dibutuhkan kadar karbohidrat yang lebih tinggi apabila berfungsi lebih dari 6 menit per mil. Ya, sedangkan lemak itu didapat dari metabolisme aerob, yaitu pada olahraga yang berjangka waktu lebih dari beberapa menit, lebih besar daripada yang digunakan pada intensitas olahraga yang lebih rendah. Protein juga dibutuhkan oleh metabolisme aerob dalam bentuk yang cukup banyak pada olahraga, semua olahraga, terutama yang mengandung endurance yang lebih tinggi, terutama pada waktu energi karbohidrat turun atau berkurang. Nah, marilah kita fokus pada pembicaraan kali ini, yaitu mengenai klorida. Klorida, intiknya atau keluarannya dan metabolisme klorida itu berkaitan juga dengan natrium. Karena natrium dan klorida bekerja bersama-sama. Keseimbangan sodium, kalium, dan klorida adalah sangat berkaitan satu dengan lain. Klorida sangat penting untuk pembentukan asam HCl pada getah lambung. Sedangkan ion-ion klorida sangat dibutuhkan untuk berkaitan pada apa yang disebut dengan klorida shift. Kadar klorida dalam plasma sekitar 96 sampai 106 miliekuivalen per liter, sedangkan pada cairan otak kira-kira 125 mg per liter. Kadar klorida di dalam cairan otak lebih tinggi daripada cairan-cairan tubuh lainnya karena protein dalam cairan otak mengandung rendah kadarnya. Klorida meningkat untuk menjaga agar supaya keseimbangan donan terjadi dengan baik. Ekresi klorida dilakukan melalui kencing dan ini sesuai dengan kadar sodium juga, kalium juga, natrium juga. Nilai ambang ginjal untuk klorida adalah kira-kira 110 mg per liter, sedangkan ekresi tiap hari klorida kira-kira 5 sampai 8 gram per hari. Ya, apabila kondisi-kondisi responsif terhadap klorida adalah klorida daripada air kencing yang kurang dari 10 milimol. Jadi apabila terjadi gangguan ini, maka akan terjadilah gangguan klorida. Apa fungsi klorida? Fungsi utama adalah merupakan anion yang berada di luar sel. Jadi anion utama di luar sel. Fungsinya adalah menjaga agar tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dan netralitas elektris terjaga dengan baik. Fungsi yang kedua adalah pembentukan asam HCl karena dia memberikan pH yang optimum untuk kerja pepsin, aktivasi pepsinogen, dan bisa membunuh bakteri. Yang ketiga adalah mempertahankan homeostasis dari natrium, kalium, dan klorida. Fungsi keempat adalah aktivasi amilase dari kelenjar liur oleh klorida. Protein dalam cairan otak rendah, maka diperlukan kadar klorida yang tinggi pada cairan otak untuk menjaga keseimbangan donan terjaga. Yang keenam, klorida berkaitan dengan kondisi klorida shift, di mana klorida akan masuk ke eritrosit untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit dalam eritrosit. Metabolisme klorida. Tadi dikatakan klorida adalah anion utama yang terdapat pada cairan ekstraseluler.
Di dalam tubuh dewasa normal, klorida adalah sekitar 30 mg per kilogram berat badan. Kira-kira 88% dari klorida terdapat pada cairan otak dan 12% terdapat pada cairan di dalam sel. Jadi ekstraseluler lebih banyak daripada di dalam sel. Sumber-sumbernya adalah garam, sayur-sayuran berdaun, telur, susu. Dan juga RDA-nya adalah 10 gram per day. Peranan klorida di dalam asam lambung. Jadi asam lambung sama dengan HCl ditambah kalium klorida ditambah natrium klorida. Fungsi klorida sebagai asam lambung adalah menjaga pH optimum dari pepsin, karena pepsinogen oleh HCl akan diubah jadi pepsin dari bentuk tidak aktif menjadi bentuk enzim yang aktif. Sehingga kalau dia aktif, pepsin tadi akan membunuh bakteri yang masuk melalui makanan. Produksi dan aktivasi pepsin. Sel-sel parietal pada lambung, pada kelenjar lambung, dan sel-sel utama pada kelenjar lambung itu membutuhkan HCl dan membutuhkan pepsinogen. Kemudian kedua-duanya bereaksi agar supaya terbentuk pepsin dalam bentuk aktif. Nah, pepsin ini akan membunuh bakteri ya, dan juga akan memberi keseimbangan protein dalam diet. Sedangkan sebagian lagi dari protein akan dicerna. Keluarnya klorida oleh sel-sel parietal dari kelenjar lambung. Jadi ini sel parietal dari kelenjar lambung, ini ada klorida keluar, kalium keluar, dan di sini ada kalium dan H ion masuk. Dan ini asam karbonat, dan ini klorida. Nah, keseimbangan ini diperlukan agar supaya sel-sel parietal dari lambung bisa bekerja dengan baik. Fungsi klorida, diulangi lagi, adalah merupakan bagian dari natrium klorida. Klorida adalah merupakan hal yang penting untuk keseimbangan air, regulasi tekanan osmose, dan keseimbangan asam basa. Klorida sangat dibutuhkan untuk pembentukan asam klorida, terutama pada mukosa lambung, dan juga untuk aktivasi enzim amilase. Juga fungsi dari klorida adalah berkaitan dengan apa yang disebut dengan klorida shift, di mana ion klorida masuk untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit yang terjadi pada eritrosit. Metabolisme klorida sudah dijelaskan tadi kadarnya, ya, baik di dalam cairan otak maupun di dalam intraseluler, dan juga kadar klorida dalam kencing, kemudian nilai ambang ginjal untuk klorida, kemudian juga kira-kira kebutuhan tiap harinya yang dibutuhkan klorida. Sumber diet yang diperlukan dari klorida adalah garam dapur, telur, sayur-sayuran berdaun, ikan, dan juga bulir. Sedangkan ekskresi tiap harinya oleh klorida adalah 5-8 gram per hari oleh ginjal. Ion klorida dan apa yang disebut dengan anion gap. Penjumlahan ion bikarbonat ditambah ion klorida ditambah 10 sama dengan kadar ion sodium atau kadar ion natrium. Jika jumlah bikarbonat dan klorida sangat rendah dibanding dari sodium, kadar sodium, maka dia akan terjadilah gerakan balik yang dapat menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan anion gap, kekurangan elektrolit yang positif. Anion gap ini terdapat pada proses asidosis laktat atau pada ketoasidosis diabetes, di mana asam laktat dan benda-benda keton berjumlah banyak, sehingga dengan demikian anion akan mengisi anion gap tadi secara sempurna. Apa yang disebut dengan klorida shift, terutama pada kapiler-kapiler pembuluh darah di sistemik. Pada kapiler pembuluh sistemik, karbon dioksida dikeluarkan oleh metabolisme seluler.
Karbon dioksida tadi akan berdifusi ke dalam jaringan dan juga masuk ke dalam plasma dan eritrosit. Di dalam eritrosit, air dan karbon dioksida tadi akan menyatu untuk membentuk asam karbonat. Asam karbonat akan berubah terurai menjadi memberi ion hidrogen dan bikarbonat ion serta menurunkan penahan baper hemoglobin yaitu dengan H ion dan HCl3- sehingga kadar HC3 asam karbonat ini menjadi lebih banyak di dalam eritrosit. Akibat karena kelebihan HCl3- ini akan berdifusi ke jaringan masuk ke dalam plasma dan terjadilah klorida shift, di mana klorida masuk ke dalam eritrosit agar supaya keseimbangan elektrik dapat dilakukan dengan baik. Pada kapiler paru-paru, proses ini terjadi kebalikannya, maka disebut dengan reverse klorida shift. Ini gambarannya ya, ini CO2 masuk ke dalam eritrosit, berkaitan dengan hemoglobin, terjadilah karbaminohemoglobin, kemudian di sini kemudian menjadi CO2 dan H2O, terjadi H2CO3, H2C3 pecah menjadi H ion dan HCO3 ini 70% begitu banyaknya sehingga akibatnya klorida akan masuk agar supaya kondisi di eritrosit akan menjadi membaik. Kebalikannya di paru-paru, di sini CO2 masuk ke alveoli dari paru-paru, akan terjadi pernapasan sehingga CO2 akan berada di dalam plasma darah dan akibatnya dalam eritrosit kekurangan CO2 jadi H2CO3-nya menjadi CO2 plus H2O, sedangkan H2O-nya berasal dari HCO3- dan H+ ini ditambah dengan adanya reverse klorida shift. Jadi kloridanya keluar supaya terjadi H2CO3 agar supaya terbentuk CO2 yang masuk ke alveoli untuk terjadinya proses respirasi. Sama ini kondisinya, ya sama. Jadi klorida shift pada kapiler paru-paru. Di sini asam karbonat berdifusi ke dalam eritrosit dan menimbulkan terjadinya pergeseran klorida di dalam plasma darah. Di dalam eritrosit, ion-ion bikarbonat tadi akan bersatu dengan hidrogen sehingga menurunkan kadar Hb untuk membentuk asam karbonat. Asam karbonat terurai untuk membentuk hidrogen dan asam CO2, dan CO2 akan berdistribusi ke dalam eritrosit, masuk ke dalam plasma, kemudian untuk diekspirasikan melalui alveoli dari paru-paru. Ya, sama. Penyerapan dan ekresi klorida. Secara cepat, hampir secara total seluruh klorida akan diserap oleh traktus gastrointestinal. Pada kondisi-kondisi normal, klorida ekresinya terjadi di dalam 3 cara, yaitu melalui traktus gastrointestinal, melalui kulit, dan melalui traktus kekencingan. Klorida ini diekresikan kebanyakan dalam bentuk natrium klorida dan terutama melalui ginjal. Kira-kira dieliminasi melalui feses juga ada, dan juga klorida plasma juga ada yang dikeluarkan melalui eritrosit atau sirkulasi darah. Apa sih gangguan metabolisme klorida? Gangguan metabolisme klorida dapat berbentuk hiperkloremia, hipokloremia, jadi kadar klor di dalam darah meningkat atau menurun, cystic fibrosis, achlorhidria, hiperchlorhidria, hipoklorhidria, dan achilia gastrica. Ini bedanya antara hiperkloremia dan hipokloremia. Apabila terjadi hiperkloremia, kadar klor di dalam darah meningkat, maka terjadilah dehidrasi. Sehingga terjadilah sindrom Cushing, di mana zat-zat mineralokortikoid meningkat, terjadilah penyerapan kembali dari klorida ke tubulus renalis menjadi menurun,
kemudian terjadilah diare yang berat, sehingga terjadi kebanyakan kehilangan bikarbonat, dan akan dikompensasi melalui retensi klorida. Kemudian terjadilah asidosis paru-paru, hingga terjadilah pernapasan yang pendek, dan terjadi gangguan ini hingga terjadilah asidosis juga pada ginjal. Pada hipo ini karena terjadinya muntah-muntah yang hebat, hingga banyak kehilangan HCl, hingga meningkatkan bikarbonat dalam plasma, sehingga terjadilah hiperchloremia alkalosis. Misalnya pada penyakit Addison, terjadinya reabsorpsi renal klorida yang menurun, terjadinya eklesi klorida yang meningkat, terjadinya konsentrasi klorida yang menurun, terjadinya alkalosis paru-paru, terjadinya hiperventilasi, pembuangan CO2 yang meningkat, meningkatnya kadar bikarbonat dalam darah, dan terjadinya kadar klorida yang menurun. Penyakit metabolisme klorida yang lain adalah selain tadi hipokloremia, ini disebabkan oleh karena traktus gastrointestinal dan juga kelenjar ginjal, kloridanya akan banyak yang dikeluarkan. Sehingga dengan demikian terjadilah banyak kekurangan klorida yang terjadi melalui muntah-muntah karena adanya gangguan kehilangan bikarbonat. Akibatnya terjadilah kehilangan klorida yang banyak di ginjal, itu pada penyakit-penyakit Addison dan juga pada penyakit yang namanya nephropatia karena terlalu kehilangan banyak garam. Gangguan yang lain namanya cystic fibrosis. Cystic fibrosis adalah merupakan penyakit multisistem yang terjadi pada bayi, itu karena gagalnya untuk dia pergi untuk pembentukan feses yang terjadi pada empedu, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan meconium ileus. Pada anak-anak yang usia dini akan terjadi gangguan infeksi pernapasan. Sedang pada orang dewasa akan terjadi apa yang disebut dengan cystic fibrosis, yaitu suatu gangguan resesif autosom. Ada tidaknya cystic fibrosis transmembran regulator dalam klorida akan menunjukkan berbagai konsekuensi sebagai berikut. Terjadinya insufisiensi pankreas eksokrin, di mana terjadi gangguan sekresi sodium, bikarbonat, dan air, berakibat pada meningkatnya kekentalan darah, dan juga obstruksi dari ductus pankreaticus, terjadi fibrosis pada pankreas, dan jadi penyumbatan pada jaringan pankreas. Dan juga terjadi infeksi pada jalan nafas yang kronis yang mempengaruhi sekresi mukus dari bronki dan juga menimbulkan infeksi respiratory yang hilang timbul, terjadi bronkiektasis dan terjadi penyakit paru-paru kronis. Malabsorpsi atau sirosis hepatis dan cholelithiasis atau batu empedu dapat disebabkan oleh karena gangguan sekresi klorida dan air. Apabila terjadi fungsi kelenjar keringat yang abnormal, maka disebabkan oleh karena ekresi sodium yang terlalu berlebih-lebihan, dan maka klorida juga mengalami pengurangan, maka terjadilah apa yang disebut dengan konsekuensi klinis dari cystic fibrosis. Terjadi juga fungsi urogenital yang abnormal. Sekarang apa yang disebut dengan achlorhydria? Achlorhydria adalah gangguan metabolisme klorida yang disebabkan karena hilangnya HCl pada sekresi asam lambung. Secara fisiologik, achlorhydria ini terjadi pada usia menua. Sedangkan secara patologis, achlorhydria terjadi pada penyakit TBC, pada penyakit gastritis, terjadi pada karsinoma gas lambung, terjadi pada terminal stage dari kanker. Hiperchlorhydria ini terjadi karena meningkatnya kadar asam bebas yang bersatu antara keasaman jadi menjadi normal. Hiperchlorhydria ini terdapat seringkali pada ulcus duodeni dan pada penyakit yang namanya Zollinger-Ellison syndrome.
hipochlorhydria. Ini disebabkan karena menurunnya kadar dari asam lelang bebas. Ini terjadi terutama pada ulcus duodeni dan juga pada Zollinger-Ellison syndrome. Ada lagi gangguan yang disebut dengan achilia gastrica. Adalah gangguan di mana terjadi kekurangan asam dan kekurangan pepsin serta berkaitan dengan terjadinya anemia perniciosa. Ini adalah tes untuk melihat apakah ion fluorida dalam normal atau tidak. Disebut sebagai silver nitrate test. Ini kaitannya antara CTFR dan kolera. Kolera adalah karena tertangkapnya protein G di dalam konfirmasi aktif oleh toksin kolera yang disebut dengan koleragen yang dihasilkan oleh bakteri usus akibat kena vibrio kolera. Akibatnya kolera ini merupakan penyakit diare yang akut yang dapat juga membahayakan nyawa pasien. Dia juga bisa menyebabkan sekresi elektrolit dan cairan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga terjadi yang dari usus tadi, sehingga terjadilah pasien tadi terkena infeksi. Mekanisme aksi dari toksin kolera ini disebut koleragen tadi, ya di sini Anda lihat, ya ini menjadi vibrio kolera tadi akan meningkat pada nempel pada usus, ya kemudian terjadilah gangguan fluorida ini. Mekanisme toksin kolera kerjanya, yaitu CTFR bekerja pada channel fluorida yang mengatur ATP, sehingga dengan demikian membran plasma dari sel-sel epitel mengalami gangguan. Terbukanya channel ini akan mengakibatkan yang menghambat ion natrium yaitu H exchange oleh fosforilisasi dalam sel akan terganggu. Akibatnya menyebabkan terjadinya kekurangan natrium dalam bentuk NaCl bersama-sama dengan kehilangan banyak sekali air masuk ke dalam usus. Akibatnya terjadilah pada terapi kolera adalah proses rehidrasi dan proses pemberian cairan elektrolit glukosa. Jadi toksin kolera akan namanya kolera tadi mempunyai dua fungsi, yaitu beta subunit dan alfa subunit. Yang beta subunit akan mengikat pada GM ganglionosid dari sel-sel epitel usus, sedangkan ini akan melekat masuk ke dalam sel. Setelah masuk ke dalam sel, dia akan mengkatalisasi kovalen modifikasi dari protein G tadi. G protein tadi merupakan subunit dari G protein, S merupakan subscript dari G protein yang menunjukkan peranan pacuan pada protein G yang ada di dalam sel. Dan mekanismenya dapat juga melalui koleragen 2 yang dapat ya, hampir sama di sini, cuma di sini melibatkan siklik AMP, yaitu suatu protein kinase yang ada di dalam sel. Sehingga terjadilah di sini apa yang disebut dengan CTFR, cystic fibrosis transmembrane regulator, oleh karena protein kinase yang aktif pada protein kinase A. CTFR bekerja juga sebagai pengatur channel fluorida yang diatur oleh ATP di dalam membran plasma dari sel-sel epitel. Pembukaan channel ini akan menyebabkan terjadinya hambatan elektrolit natrium dan hidrogen, sehingga terjadilah proses fosforilisasi yang gangguan fosforilisasi. Akibatnya akan menimbulkan terlalu banyaknya kehilangan natrium dalam bentuk NaCl bersama-sama dengan terlalu hilangnya banyak air di dalam usus. Nah, manajemen kolera akibatnya diperlukan terapi rehidrasi dan juga penggunaan infus glukosa electrolyte solution, ya infus yang mengandung elektrolit glukosa. Sama ya. Diagnosis cystic fibrosis dilakukan melalui gejala-gejala klinis
pengaturan pilokarpin yang melalui kadar elektrolit dalam keringat, juga dengan yang namanya neonatal screening test, juga dengan prenatal screening test, sehingga dengan demikian dapat diketahui ada tidaknya cystic fibrosis ini. Lama ya. Bagaimana terapi cystic fibrosis ini? Adalah mencegah jangan terjadi infeksi pada pernapasan dengan penggunaan antibiotik dan fisioterapi. Menjaga agar nutrisinya baik dan enzim-enzim pankreas juga bekerja yang baik di dalam diet. Dapat juga dilakukan dengan sweat test, tes keringat di sini. Ya. Ini ada alatnya yang untuk mengatur berjumlah kadar klorida di dalam serum. Aktivasi klorida oleh pepsinogen. Proteksi dan aktivasi pepsin. Jadi sel-sel parietal dalam lambung, HCl, dan pepsinogen akan bekerja membentuk pepsinogen menjadi pepsin yang dalam bentuk tidak aktif menjadi aktif. Kemudian dia akan memperbaiki protein diet dan juga dicerna menjadi protein oleh tubuh. Metabolisme, dalam proses metabolisme, air adalah merupakan mesin untuk metabolisme, akan berpartisipasi di dalam penguraian biokimia dari apa yang kita makan. Jadi air sangat penting. Nah, di sini adalah food intake, pencernaan, absorpsi. Di sini ada CO2 dan H masuk ke dalam interstisial, kemudian masuk ke dalam darah. Sehingga fungsi dari klorida kembali adalah agar supaya regulasi osmose dan asam basa terjaga dengan baik. Agar supaya garam-garam klorida sekresi dari alam asam lambung juga baik. Apabila terjadi penurunan klorida, maka akan terjadi alkalosis metabolik, di mana meningkatnya asam bikarbonat yang dikompensasi dengan menurunnya klorida, sehingga terjadilah gangguan pertumbuhan. Ini sudah tadi klorida shift ya, sama. Demikian Pak Radit, apa yang telah saya bicarakan, tapi intinya adalah pada slide 1 dan 2 tadi. Oke, siap Dr. Syafiq ya. Oke, penjelasan yang cukup mendetail mengenai fungsi klorida, salah satu makromineral dalam tubuh kita ya. Baik, silakan sekarang sesi bagi Bapak Ibu atau teman-teman untuk bertanya. Tadi sudah jelaskan banyak hal mengenai klorida. Silakan siapa yang mau bertanya ya. Coba saya juga ditanyakan untuk pokok-pokok yang lalu seperti natrium, kalium, kalsium, fosfor juga bisa. Slide 2 ditayangkan Pak Radit. Slide nomor 2 ditayangkan Pak. Pak Radit. Halo. Pak Radit. Ya, agak putus-putus. Slide nomor 2 ditayangkan. Slide nomor 2. Nomor 2, ya. Berikutnya. Ya, sekali lagi. Ya. Inikah? Ya. Ini yang perlu Anda ketahui ini. Dasarnya di sini. Tidak usah terlalu bertele-tele seperti yang saya jelasin. Ya, jadi kalau kekurangan ion ini akan terjadi apa, kemudian gejalanya apa. Anda lihat di sini pada tabel ini tentang kalsium, klorida, kobalt, koper, yodium, besi, magnesium, mangan, fosfor, potasium atau kalium, sodium atau natrium, dan zinc. Jadi unsur-unsur mineral mayor ini adalah sangat penting untuk Anda ketahui karena pada pengecekan dengan kuantum ini juga terbaca. Apa fungsinya, apa gejala-gejala yang akan timbul apabila terjadi penurunan dari kadar itu. Anda lihat di situ sumber makanannya dari mana, fungsinya apa,
gejala-gejala yang terjadi apabila terjadi kekurangan kalsium itu apa juga ada di situ. Dengan Anda memahami ini saya kira sudah cukup daripada apa yang tadi saya jelaskan, karena saya jelaskan untuk memberikan penjelasan ilmiahnya gitu. Tapi tabel ini cukup Anda pegang. Silakan. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke. Kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Biasanya Halo. Bu Ayu. Oke, Bu Ayu silakan. Selamat siang. Selamat Maaf agak siang. lambat tadi. Dokter. Jadi yang klorida ini kan masalah di lambung gitu. Jadi ada yang menyarankan itu saat lambung bermasalah bisa untuk ngemut garam gitu, apa ada kaitannya ya dokter ya? Ya, garam kan natrium Halo? klorida. Garam itu kan natrium klorida. Kloridanya itu dok? Ya, natrium klorida. Jadi akan membantu penyelesaian kekurangan kadar atau kelebihan kadar klorida. Sedangkan lambung itu jadi mengeluarkan, benar ya itu ya dok? ya, lambung mengeluarkan asam lambung yang namanya HCl atau hidrogen klorida. Jadi klorida sangat penting untuk kesehatan asam lambung. Iya. Loh, kalau dia ngemut garam Halo? apa enggak kelebihan Putus klorida? Apanya? Halo? Kalau ngemut garam apa enggak tambah Halo? banyak kloridanya? Ya, karena kan dalam tubuh akan terjadi keseimbangan elektrolit. Ada mekanisme keseimbangan elektrolit, termasuk apa yang tadi disebut sebagai klorida shift. Apabila terjadi kelebihan yang berlebih-lebihan, maka klorida akan masuk ke dalam eritrosit untuk mempertahankan supaya tidak terjadi gangguan. Jadi klorida ini sangat penting fungsi lambung atau fungsi usus dan juga ginjal. Jadi penyerapan kembali dan ekresi melalui usus dan ginjal sangat menentukan. Kalau tadi hubungannya dengan paru-paru gimana Pak? Kalau untuk dokter? Paru-paru adalah Bu Ai dulu, Bu Ai apa? Monggo Bu Ai. Paru-paru adalah pertukaran O2 dan CO2. CO2 itu akan membentuk asam karbonat. Untuk terbentuk asam karbonat memerlukan ion H. Ion H-nya berasal dari HCl, yaitu asam lambung tadi, sehingga dengan demikian apabila terjadi gangguan pernapasan atau gangguan kadar CO2, maka ion H tadi akan menjembatani supaya gangguan L tadi atau gangguan asam basa itu bisa tidak berlangsung dengan berat. Jadi maka pada paru-paru disebut terjadinya reverse klorida shift. Adalah pergeseran klorida dalam bentuk arah balik. Jadi kalau terlalu banyak CO2 berarti alkalosis, ya. Kan kita ketahui bahwa asidosis maupun alkalosis bisa terjadi secara gangguan metabolik, bisa juga terganti karena gangguan respirasi. Maka ada respiratory alkalosis, respiratory asidosis, maupun metabolic asidosis dan metabolic alkalosis. Yang berkaitan dengan pH, gitu? Ya. Berarti kalau yang ini, yang HCl ini berarti yang respiratory alkalosis ya? Ya, klorida ini kan klorida memerlukan ion H. Dan ion H ini kan pH. Ya. Kadar ion H pada satu cairan, satu situasi kan menentukan pH. Apakah pH-nya asam atau asidosis, apakah pH-nya basa. Nah, itu terjadi bisa melalui metabolik, bisa melalui respiratorik. Terjadinya asidosis dan alkalosis bisa terjadi melalui proses gangguan metabolisme atau gangguan respirasi.
Itulah sebabnya kalau terjadi gangguan metabolisme akan menimbulkan gangguan respirasi. Kedua-duanya saling berkaitan. Gangguan respirasi diwujudkan dalam arti gangguan nafas. Kalau kelebihan CO2, kalau kelebihan oksigen dan sebagainya, akan terjadilah sesak napas ataupun napas yang tersengal-sengal atau Kussmaul respiration. Berarti kalau orang misalnya ada kasus disekap di sebuah ruangan yang kurang oksigen, kebanyakan CO2, berarti dia bisa mengalami kematian karena respiratori atau respirasi alkalosis. Ya, karena CO2 tadi akan diikat oleh H, masuk menjadi H asam karbonat masuk ke dalam eritrosit, dan ini akan meracuni dan menimbulkan gangguan masalah. Itu berarti Maka respirasi klorida, ya? Fungsi klorida adalah berkaitan dengan keseimbangan elektrolit, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa sangat berkaitan dengan pH. Keseimbangan asam basa juga berkaitan dengan fungsi ginjal dan fungsi usus. Oke ya. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih cukup waktu untuk bertanya ya. Lalu bertanya. Kalau cenderung ke ginjalnya itu berarti karena metabolik tadi Pak, atau dari awalnya? Ya, ginjal itu kan mempertahankan. Jadi kalau kekurangan klorida maka dia akan reabsorpsi. Kalau kelebihan maka dia ekskresi. Jadi fungsi ginjal adalah kapan diserap kembali, kapan dikeluarkan. Jadi kalau kelebihan dikeluarin, kalau kekurangan dia serap kembali untuk kebutuhan di dalam tubuh. Jadi ada mekanisme reabsorpsi, ada mekanisme ekskresi. Reabsorpsi dapat dilakukan tidak hanya oleh ginjal, juga oleh sel-sel usus tadi. Sel-sel parietal tadi ya, dari getah lambung, dari kelenjar lambung. Mohon maaf Pak, berarti pada dasarnya semua gangguan metabolik itu akan berkaitan dengan ginjal ya Pak ya? Karena memang pada dasarnya itu untuk menjaga keseimbangan tadi Pak. Ya, gangguan metabolik pertama akan menimbulkan gangguan energi, suplai energi, ya loh. ATP bisa turun. Kalau ATP turun, maka ATPase yang menjaga membran sel agar terjadi keseimbangan elektrolit di dalam sel dan di luar sel akan terganggu. Maka terjadilah ketidakseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit akan diikuti, misalnya natrium selalu diikuti dengan air. Airnya akan masuk ke dalam sel sehingga terjadilah pembengkakan sel. Ya loh. Jadi natrium dan ion H itu sangat berkaitan. Natrium, klorida, dan ion H sangat berkaitan. Kalau dengan usus tadi bagaimana Pak? Minta tolong dijelasin lagi Pak. Yang usus tadi adalah di lambung ada yang namanya sel parietal dan chief cell. Kalau chief cell menghasilkan pepsinogen, ya nah. Nah, kloridanya oleh parietal tadi akan mengubah pepsinogen yang bersifat tidak aktif menjadi aktif. Nah, kalau pepsinnya menjadi aktif, maka terbentuklah protein-protein secara wajar. Kalau tidak, akan terjadi gangguan protein. Berarti kalau misalkan ada orang yang terjadi buang-buang air besar terus, ya itu berarti salah satunya pengaruh dari klorida ya Pak ya? Jadi kalau muntah-muntah itu terlalu banyak cairan yang keluar, termasuk asamnya juga banyak keluar. Jadi tubuh akan mengalami gangguan. Maka infusnya adalah infus yang mengandung cairan dan juga mengandung glukosa tadi. Kalau yang deteksi keringat tadi bagaimana Pak? Keringat adalah salah satu mekanisme ekskresi. Apabila elektrolit berlebih-lebihan, maka dia dikeluarkan melalui keringat. Keringat juga berfungsi untuk mengeluarkan toksin-toksin, ya, terutama toksin-toksin yang larut dalam air.
Jadi pada proses healing krisis, ya pada waktu pengobatan dengan jamu di mana terjadi healing krisis, yang tadinya pusing-pusing menjadi lebih pusing karena toksin-toksinnya tadi terlalu banyak sehingga dia dikeluarkan melalui kulit, melalui keringat, melalui ginjal sehingga gejalanya meningkat. Maka dengan cukup meminum air yang cukup, maka healing krisis bisa hilang, bisa sembuh. Ya Pak, terima kasih. Kembali. Nah, bicara mengenai HCl yang di lambung, dokter ya, seringkali itu kan dijadikan semacam sumber masalah kalau ada gangguan lambung, seperti misalnya orang bilang mah atau tukar lambung. Ya. Nah, boleh dijelaskan, Prof? Nah, asam lambung juga berkaitan dengan the pee and the run. Jadi kalau orang terlalu pikiran, maka asam lambungnya keluar, getah lambung keluar. Lah, getah lambung keluar itu bersifat erosif, melukai permukaan lambung, sehingga bisa terjadi ulcus pepticum, luka pada lambung. Dan luka pada lambung ini lama-lama bisa membuat penipisan dinding lambung dan bisa mengakibatkan masalah. Akan terjadi rasa ngintir-ngintir ataupun perih, itu karena asam lambung yang berlebih-lebihan. Kalau misalkan ada kondisi gini Pak, nggak makan, perih. Dikasih makan juga perih. Itu asam lambung apa? Ya, itu asam lambung karena pikiran juga ya. Jadi dalam hal ini penyebab utama pikirannya diselesaikan dulu. Kemudian minumnya sedikit-sedikit untuk supaya terjadi proses penyesuaian kembali. Kemungkinan sudah ada luka pada lambung sehingga dengan demikian maka luka tadi bisa menyembuh. Jadi jangan minum minuman ataupun makan yang terlalu memacu keluarnya asam lambung, misalnya rasa pedas, kopi, ya, ataupun makanan-makanan yang terlalu asam dan sebagainya. Apalagi ya? Silakan. Jadi kerja organ itu sangat dipengaruhi oleh saraf, juga oleh zat kimia. Ya, jadi jangan lupa saraf berarti itu juga permainan dari otak. Otak berarti penerimaan soal persepsi dan pikiran. Kalau orang cemas maka kortisolnya juga meningkat. Getah lambungnya juga akan meningkat. Kalau terlalu banyak asam lambung, maka lambungnya ngintir-intir atau perih. Maka kadang-kala orang Jawa dulu minum air kelapa. Bukan air kepala ya. Kenapa air kelapa, dokter? Ya, akan menetralisir. Oke. Iya ya. Berarti Baik, kalau silakan. misalkan ada orang yang nyesek kayak gitu juga bisa dikasih natrium tadi kali ya Pak? Ya dilihat dulu dong, jangan langsung kayak dokter langsung natrium. Itulah yang saya katakan bahwa Anda juga kayak pikirnya kayak dokter gitu. Setiap ada gejala diterapi. Loh, dilihat dulu gejalanya karena apa gitu loh. Ya, ngemut garam aja kata Bu Ayu tadi. Ya Bu Ayu. Mentang-mentang tahu OT langsung terapi terus, kasih OT. Jadi lihat dulu apa yang menyebabkan. Mungkin karena dia nggak punya duit, stres juga bisa. Orang sesak habis marah-marah dengan istri juga bisa. Orang yang marah kan dasarnya sesak. Jantungnya juga. Orang yang marah itu semua saraf-saraf parasimpatis dan simpatis bekerjanya terlalu dominan. Maka disebut simpatik hipertoni. Nah, matanya melotot, mulutnya marah-marah,
semua neurotransmitter akan keluar yang akan memandu jantung dan sebagainya, malah bisa stroke. Jadi perilaku kita sangat dipengaruhi oleh juga kerja saraf, kerja vaskuler, dan juga persepsi kita punya. Jadi orang kalau marah-marah lebih baik melakukan pernapasan yang dalam. Dengan melalui ekspirasi yang dalam, maka rasa marahnya akan turun karena Anda menjadi tenang. Maka orang tua dulu kalau lagi marah-marah ngunjalono ambekan le, gitu. Anda kalau nafasnya terengah-engah itu berarti stres. Orang kalau lagi marah kan nafasnya menggeh-menggeh itu kayak anjing gitu loh. Meret-meret. Maka aturlah nafas supaya Anda tenang kembali. Kalau sudah tenang, maka aliran darah akan kerja dengan baik. Jadi tolong kembalikan pikiran Anda setenang mungkin dalam menghadapi sesuatu yang mengkhawatirkan. Jangan kacau, kalau kacau semuanya serba kacau. Selesaikan masalah tanpa masalah. Belajarlah di Pegadaian selama 6 semester. Misalnya begini, kalau Anda mau ujian kok ingin kencing. Halo, dokter. Ya. Anda mau ujian, Anda takut, maka kan rasanya ingin kencing, ingin berak. Jadi semuanya karena faktor stres tadi. Oh, satu lagi deh, Dokter Safik, mumpung saya ingat. Ya, 2 ya boleh. Ya. Bentar ya Bu Ayu ya, saya lupa lagi nanti. Ya. Ini kadang-kadang suka ini Pak, suka kayak keringetan tapi keringet dingin itu biasanya gimana itu Pak? Keringet dingin itu kan karena ketakutan. Keringet itu juga mengatur suhu tubuh. Kapan keringatnya jadi dingin, menjadi hangat, itu semua ada. Keringat adalah salah satu mekanisme termogenesis, pengaturan suhu. Maka kalau Anda pada cuaca panas, Anda berkeringat. Kalau Anda pada suasana dingin, Anda menjadi menggigil. Pak, pernah punya pasien orang yang udah pernah Anda nggak boleh punya pasien loh, Anda punya klien. Oh iya, klien, lupa. Punya klien sudah pernah operasi usus. Nah, pas minum Auti itu kalau 1 saset dijadikan 1 gelas gede itu menggigil Pak. Jadi ulangi loh. Kayak gitu aja dipermasalahkan. Ya, sebab kalau terlalu berlebih-lebihan, tuh reaksinya tubuh juga terganggu. Jadi dikurangi, dosisnya dikurangi. Jadi setiap pemberian Auti tolong dilihat apa gejala yang timbul. Apalagi pikirannya takut tidak. Kalau takut dijelasin. Oleh karena itu jangan memaksa. Jangan akibat dari perbuatan Anda lalu mereka menyalahkan karena Auti maka saya jadi begini. Padahal bukan karena Auti, karena salah menyelesaikan masalah. Karena ketakutannya sendiri ya. Nah, iya, jadi pengenalan sesuatu yang baru pada seseorang pelan-pelan saja kata Kotak. Lagunya Kotak kan bilang pelan-pelan saja. Jangan ke susu, kalau ke susu itu bayi yang mau pergi susu ibu.
Ya, gunakan pikiran Anda, tenang setenang mungkin, jangan gaya kayak dokter. Ini sakit kasih obat ini, kasih obat inilah, nanti obat apit kasihan. Dan Anda tidak berhubungan dengan pasien, Anda berhubungan dengan customer yang namanya klien atau klien. Oke? Auti bukan obat, Auti adalah gaya hidup. Ingat itu. Auti Siap. adalah jamu, jagalah dirimu. Jamu singkatannya jagalah dirimu. Dari Asik. pikiran-pikiran yang sedih, dari pikiran-pikiran kayak dokter. Semua yang sakit karena penyakit. Tidak mungkin sakit bukan karena penyakit, karena ketidakseimbangan cara berpikir Anda. Paham? Siap. Nah, terlalu memikirkan bulan, ya enggak? Kayak pungguk merindukan bulan, aja kayak gue. Orang Yang Jawa bilang, penting, sama halo? Dio. Yang penting menimbul bikin nyaman aja ya dokter. Nyaman dia Iya, suka air relax ya. aja. Nggak usah kemerungsung. Ke susu itu kalau waktu masih bayi boleh ke susu. Kalau sudah dewasa, masa ke susu? Ya nanti susunya siapa? Susunya sapi. Ikut. Dokter, Ya, halo. yuk. Untuk kasus kolera toksin atau mungkin diare gitu dokter. Kan zaman dulu tuh diberikan oralit itu berarti benar Itu ya dokter namanya untuk proses menyeimbangkan cairan. rehidrasi. Jadi orang kekurangan air dikasih air. Nah di dalam air kan ada mineralnya. Dengan demikian juga sekaligus oralit itu adalah sekaligus memberi cairan dan juga memberikan kebutuhan mineralnya yang kurang. Mineralnya. Ya, kalau sekarang kan pakai infus, tapi infus kalau udah ngerti berapa Untuk tetesannya. penanganan awal gitu. Nah iya, maka dikatakan kalau proses rehidrasi itu penting. Orang kalau terlalu banyak muntah-muntah, mencret-mencret, segera rehidrasi, banyak minum. Kalau kekurangan air berarti kekurangan natrium enggak? Ya. Ya, kekurangan klorida enggak? Ya. Ya itu. Jadi karena muntah-muntah, karena hamil yang muntah-muntah, maka bisa menimbulkan jadi kekurangan. oral itu kan gula garam itu dok. Ya, lah iya, garam itu kan NaCl. Itu kan sama dengan infus glukosa dan garam. Iya. Natrium klorida. Maka Anda pelajari infus itu botolnya isinya apa, ada natrium klorida ya loh, ada glukos, desloksa, glukosa dan sebagainya. Semua tergantung cairannya apakah isotonik apa osmos dan sebagainya. Hipertonik apa hipotonik itu penting. Nah, tadi klorida salah satu perannya kan mempertahankan osmosis. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter. Ya, tekanan osmosis karena adanya perbedaan antara tekanan osmosis dilakukan oleh siapa? Oleh protein dong. Jadi kalau dalam darah ada air, namanya bentuk tekanan hidrostatik, airnya 70%, dan juga karena albumin membuat tekanan osmotik. Tekanan osmotik dan tekanan hidrostatik saling mempertahankan agar supaya cairan dalam darah tidak keluar dari darah. Kalau tekanan hidrostatiknya meningkat, maka timbullah pergeseran cairan intraseluler ke ekstraseluler, sehingga terjadilah sembab pada jaringan sekitarnya atau udim. Orang-orang yang malnutrisi maka kakinya bengkak. Kenapa? Karena albuminnya menurun. Kan? Karena albumin menurun, tekanan osmotiknya kalah sama tekanan hidrostatik. Sama dengan tekanan air akan mendominasi tekanan protein osmosis, sehingga akibatnya cairan keluar dari sel. Begitu, paham? Nah, peranan kloridanya di mana?
Klorida itu kan bersama H ion loh. Hmm. Jadi klorida keluar berarti H ion juga ikut supaya karena membentuk HCl loh ya. Dan HCl ini juga perlu dengan natrium dan natrium ini juga perlu dengan air. Jadi dengan demikian Anda lihat H ion, air, natrium itu kaitannya dengan air sangat-sangat penting. Maka keseimbangan cairan sangat tergantung pada fungsi klorida. Keseimbangan asam basa sangat tergantung pada fungsi klorida. Oh, karena tadi ya Na, kemudian hidrogen, kemudian klorida itu sangat berkaitan sama air itu ya. Iya, kan H kan plus ionnya. Dia akan mencari istri yang nama klorida negatif. Mana pacarku klorida ini? Oh itu, maka terjadilah ikatan, kawinlah HCl. Kalau sudah terbentuk HCl, maka ketemu sama natrium menjadi natrium klorida. Natrium Jadi bawa natrium air. klorida maka timbullah basa NaOH sehingga keseimbangan asam basa bisa terbentuk lagi. Ya dok? Ya. Oke. Siap. Oke, silakan teman-teman, masih ada waktu untuk bertanya. Kalau mau lebih detail menanyakan mengenai soal klorida ya. Anda cukup mempelajari tabel itu tadi ya lah. Nanti kalau sudah paham begitu, nanti baru tanya yang lain-lain. Tabel itu yang penting. Fungsinya kalsium apa? Kalau kekurangan apa gejalanya? Itu aja. Kalau Anda paham itu, wah Anda hebat tuh. Karena semua perawat harus tahu itu. Kebanyakan perawat tidak tahu. Karena selalu diperintah oleh dokter. Sehingga akibatnya dia bodoh karena diperintahi terus. Tidak pernah memahami. Supaya perawat jangan pandai-pandai daripada dokternya. Nanti kacau gitu loh. Oke? Ya. Ini gambar mayor mineral ya. Iya. Yang minor juga ada itu. Jadi saya sudah cukup tidak usah dibahas satu persatu. Nanti Anda bingung. Klorida aja bingung, tambah lagi nanti kuprum, zinc, dan sebagainya. Yang penting tabel itu asalnya dari makanan apa, fungsinya apa, terjadi gangguan apa kalau terjadi kekurangan. Kan sudah cukup. Iya. Pahami benar tabel itu. Foto saja melalui Zoom ini. Kalau enggak minta sama Pak Redik supaya dikirim slide itu ke member-member. Lah member mengeluarkan Zoom tapi tidak pernah makanya slide. Dokter, yang ya. Itu yang magnesium itu terdapat dalam sayur-sayuran dan grain itu apa grains? Grain itu bulir. Bulir. Gandum. Biji-bijian. Biji-bijian. Gandum. Ya. Oke. Bulir-bulir gitu loh Bu, maksudnya bulir-bulir. Oh iya, bulir. Gandum, oat. Maka kalau beli oat itu baik. Beli oat. Quaker, mereka tahunya Quaker. Quaker. Tahunya Quaker. Karena dalam kedokteran Cina mengandung oat. Karena kalau dibaik tahu. Ilmunya ilmu tahu. Taoism. Hubungannya apa tadi? Dengan oat dengan tau, dokter? Ya ikut bekerja dalam mengatur keseimbangan elektrolit dan mineral. Ya. Oke, silakan teman-teman. Mas. Di jantung itu ada hormon yang namanya natriuretik. Itu kalau yang legumes itu apa, dokter? Legum kacang-kacangan, Bu. Kacang-kacangan juga. Iya. Buka kamus, bukan kacang-kacangan, tapi kacang-kacangan, kacang bodohan. Iya. Belum Kacang buka beneran. kamus ya, Bu Ai.
Kacang beneran maksudnya Bu, bukan Disuruh buka kacang-kacangan. kamus. Terima kasih. Kembali. Iya. Tanya Bu Oke. Ai kalau nggak tahu itu. Kayak cabai-cabean. Oke. Terima kasih. Mantap ya. Klik. Baik, jadi kita sudah banyak belajar hari ini, Bapak Ibu teman-teman, mengenai klorida ya. Penting sekali rupanya klorida itu membantu tekanan osmosis, menjaga asam basa dan juga elektrolit tadi ya. Kalau kemarin kita belajar ada kalium natrium, pompa kalium natrium, ini juga ada shift ya atau pergeseran klorida ya. Pergeserannya bisa Jadi klorida itu singkatan dari keluar bersama Mbak Ida. keluar bersama Mbak Ida, betul. Halo Mbak Ya. Ida, ada di situ? Berarti kalau air keluar itu otomatis natriumnya ikut keluar, kloridanya ikut Karena keluar. air itu istri yang setia dari natrium. Kemana Iya. saja natrium dia ikut. Natrium ketemu juga Rexona dia klorida. setia setiap saat. Rexona. Natrium ikut keluar, klorida juga ikut keluar. Iya. Ya, H juga ikut keluar ya. Suami istri itu kayak natrium sama air itu, gitu loh. Setia Iya. setiap saat. Rexona. Selanjutnya terserah pada Anda. Itu aks. Kalau klorida yang biasanya iklan di gigi itu gimana itu, Pak? Apanya? Klorida yang biasanya di gigi. Ya maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Iya, maksudnya itu termasuk Nah, Anda lihat di tabel apa fungsi dari Florida, coba dibacakan tuh Pak Radit. Florida bukan klorida mungkin. Oh. Bu Ai mau tanya klorida atau fluorid? Flor, Fluoride itu fluoride. Oh, iya. Fluoride, ya. Nah, coba baca di fluoride Beda itu. ya, Pak? Tuh, coba Iya, baca iya. fluoride. Beda Coba. berarti apa ya? Beda. Coba. Beda. Mbak Ida sama Mbak Flor beda. Walaupun sama-sama Ida. Ya. Maksudnya Bu Ai mungkin Florida, fluoride. Ya. Ini bukan F. Kalau F itu bahasa Sunda F. Mbak EF, kemana Mbak EF? Betul. Ya, mungkin Jawa Barat nggak bisa mengucapkan Florida sama Florida. Coba diulangi Bu Ai. Ibu Ai ulangi Florida dan Florida, Bu. Coba. Fluoride. Udah. Oke ya. Oke, hanya intermezzo saja ya untuk Bu Ai. Baik, saya rasa ini sudah cukup banyak nih yang dibahas ya mengenai makro mineral khususnya Sudah klorida. 35 topik loh. Iya, betul. Pokoknya sudah pandai, jangan pandai besi, pandai gelang. Ini gua kebanyakannya kok pandai besi wae. Oke, Sabtu depan topiknya apa? Nanti dulu. Nanti Aja dulu ya. mengulang. Oke. Ulang lagi topik-topik Ya. yang lalu ya. Itu Sip. kerjanya Pak Radit mengulang. Oh, gitu ya. Iya no. Kalau kebanyakan nanti bingung, nanti kayak Don Quixote di La Mancha itu jadi gila. Baik, nanti minggu depan kita ulang satu persatu topik-topik yang sudah lewat supaya ingat lagi topik-topik itu ya. Itu tabelnya aja dibahas Pak, itu tabel. Oh, yang tabel makro mineral tadi ya? Iya, dan mikro dan mineral itu. Itu kan kalau udah paham itu aja udah cukup kok. Iya, betul. Jadi baca kuantum sudah bisa di bagian mineral ya. Iya, kan yang penting itu. Sudah pakai kuantum tapi nggak ngerti fluor itu apa. Apalagi kuor sama fluor bingung. Oh, cukup iya. Aja kayak gitu ya. Oke. EF sama klor beda, Cl sama F beda. Kalau sing, Bu Ai bisa mengucapkan nggak? Zinc. Zinc. Zn. Zinc. Iya.
besi, Iya. zinc. Kalau Ah, kuprum bukan kupluk loh lah. Kuprum, bukan kupluk. Jangan yang Kalau ada kupluk itu R-nya, Pak. peci. jangan yang ada L-nya atau R-nya. Kuprum. Kuprum, Ya, bukan kupluk. Kupluk itu peci. kuprum. CUPRUM. Ya, beda lagi koper ya, koper. Iya. Koper. Beda lagi kalau koper sama tas pakai koper juga lain. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk jadi Iya. narasumber hari ini yang membahas mengenai klor ya. Klor ya, Bu Ai, bukan flor ya, klor. Klorida, chloride Bukan ya. daun kelor loh, lain lagi. Iya, betul. Oke ya. Kita akan berjumpa hari Sabtu depan untuk seminar ilmiah kesehatan. Kita akan ulang topik-topik yang sudah lalu ya. Baik, kita akan sudahi acara Zoom kita. Di hitungan yang kelima, kita akan tutup ruang Zoom kita ya. Kita hitung mundur 5 sampai 1. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Oti dahsyat.